menangkap satu tersangka yang diduga sebagai provokator dalam kericuhan operasi PPKM darurat di kawasan Bulak Balik, Surabaya, Jawa Timur. Dalam kericuhan ini, sejumlah warga dan pedagang menolak dibubarkan, lalu melempari petugas gabungan menggunakan batu. Eko Wahyudi hanya bisa pasrah digelandang ke Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak usai diringkus aparat di rumahnya di Jalan Bulak Banteng, Surabaya, Minggu sore. Pemilik warung kopi itu ditangkap karena diduga sebagai provokator kericuhan saat operasi jam malam dalam pelaksanaan PPKM darurat di kawasan Bulak Banteng, Surabaya, Jawa Timur. Kami kenakan pasal sementara ini ya, pasal 212 ya, melakukan perlawanan terhadap petugas yang sedang melakukan kegiatan operasi justisi, dan untuk ancaman hukumannya adalah 4 tahun. Dalam operasi penindakan pelanggar PPKM darurat pada Sabtu malam lalu, sejumlah warga dan pemilik warung menolak dibubarkan oleh petugas gabungan hingga memicu kericuhan. Warga menyerang dan melempari petugas dengan batu. Selain itu, 2 mobil milik petugas Polsek dan Satpol PP Kenjeran juga ikut rusak. Selamat Riyadi dan Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Astagfirullahaladzim, razia pelanggaran PPKM justru malah berakhir ricuh. Semoga kita semua dapat diberikan kesabaran dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 dan kejadian tadi nggak perlu terulang lagi, karena setidaknya aturan pemerintah harus dipatuhi dan itu juga diajarkan sesuai dengan ajaran agama kita gitu ya Ustaz ya. Nah Ustaz, saya mau nanya nih Ustaz, kericuhan ini kan biasanya terjadi itu pasti karena ada provokator yang memicu emosi kedua belah pihak. Nah sebenarnya bagaimana sih Ustaz di Islam provokator itu dilarang atau ada apa nih Ustaz, maksudnya ada kayak gimana cara kita untuk menahan diri agar kita bisa tidak menjadi provokator gitu Ustaz? Ya, terima kasih Mbak Sheila. Dalam dari sudut pandang agama Islam ya, memprovokasi itu bisa dimasukkan dalam kategori mengadu domba. Karena sebetulnya kan kalau tidak ada provokasi bisa saja orang itu aman-aman saja, baik-baik saja, tidak melawan hukum, tidak melawan aparat dan seterusnya. Tapi karena ada pihak-pihak tertentu yang memprovokasi, menghasut, maka kemudian orang yang tadinya diam saja atau patuh bisa terdorong, terbawa sehingga kemudian ikut melawan pemerintah atau melawan aturan yang sudah disepakati bersama. Nah, karena itu kemudian ada yang memasukkan provokasi ini ke dalam bagian dari tindakan mengadu domba. Nah, kalau mengadu domba jelas saya kira dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu sudah pernah berpesan kepada kita. Beliau mengatakan la yadkhulul jannata nammamun. Orang yang mengadu domba tidak akan masuk surga. Itu. Nah, mengapa? Karena dia membuat keadaan yang seharusnya aman, baik-baik saja, terkendali menjadi chaos gitu, menjadi tidak terkendali. Dan penyebabnya itu adalah si provokator atau pengadu domba. Nah, sehingga balasannya orang yang mengadu domba seperti dalam hadis Rasul itu nggak tanggung-tanggung, dia tidak masuk surga walaupun mungkin dia sholat, dia puasa, dia melakukan banyak kebaikan, tapi dosa dari perbuatan mengadu domba dan memprovokasinya itu cukup besar sehingga dia harus mampir terlebih dahulu di neraka. Itu satu dari sudut pandang itu ya, memprovokasi bisa disamakan dalam kategori mengadu domba. Yang kedua, saya ingin melihat ini juga bahwa memprovokasi itu melakukan sesuatu yang tidak baik, dan di dalam hadis lagi disebutkan bahwa orang yang berbuat ketidakbaikan dan dia tahu itu tidak baik, kemudian ketidakbaikannya itu diikuti oleh orang lain, maka dia ikut memperoleh dosa dari pelaku yang lain itu. Hadisnya saya kira sangat jelas. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik, sunnah atau kebiasaan baik,
maka dia akan memperoleh pahala kebaikan itu bukan hanya dari dirinya, tetapi dari orang yang melakukan kebaikan itu nanti sampai hari kiamat. Dan sebaliknya kata Rasul, wa man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang melakukan kebiasaan buruk, fa alaihi wizruha, dia memperoleh dosanya dari perbuatannya sendiri, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang melakukan keburukan itu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bayangkan, jadi kalau kita melakukan keburukan, kebiasaan buruk, kemudian seperti memprovokasi itu kan kita melakukan keburukan, kemudian orang meniru-niru kita. Wah, ini karena udah ada yang mulai, ayo kita ikut melempar, ikut apa saja. Itu artinya kita yang sebagai pelaku utama atau pertama dan diikuti oleh orang lain, kita bukan hanya berdosa akibat perbuatan kita melempar itu saja, tetapi dosa dari orang-orang lain yang melakukan karena mengikuti kita. Jadi betapa sebetulnya perbuatan memprovokasi itu tidak main-main dalam agama Islam, ya. Cukup besar risikonya, konsekuensinya. Jadi saya juga sepakat dengan Mbak Sheila tadi, sepakat jangan sampailah hal-hal yang semacam ini terulang lagi. Kalaupun yang sudah terjadi, tentu Islam juga membukakan cara untuk meminta ampun kepada Allah, mempertanggungjawabkan secara hukum. Kalau memang kemudian dia orang yang bersangkutan, kita semua yang melakukan itu umpamanya kita bertobat dan memohon maaf kepada pihak-pihak yang terkait, tentu juga agama Islam Allah akan memaafkan gitu. Tetapi bagi yang belum melakukan, kita berusaha sebisa mungkin untuk tidak melakukan itu karena konsekuensi dosanya cukup besar. Dikategorikan dengan mengadu domba tadi itu, atau melakukan perbuatan buruk yang dosanya kita dapatkan bukan hanya dari perbuatan kita, tetapi dari perbuatan orang lain yang meniru perbuatan kita, dan itu terus sampai hari kiamat, kecuali kalau kita kemudian bertobat. Gitu. Saya kira Mbak Sheila. Ya baik Ustaz, jadi insya Allah kita berharap kita semua bisa menjaga diri sehingga kita tidak menjadi provokator, karena dosanya begitu banyak dan bisa terus menerus bertambah menjadi dosa kita. Insya Allah kita semua tidak menjadi orang seperti itu ya Ustaz. Baik.